Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Semoga semangat kita tetap semangat pagi. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas ikatan kimia, yaitu tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara dua atom atau lebih yang didasarkan pada pemakaian pasangan elektron valensi secara bersama. Senyawa yang berikatan kovalen disebut senyawa kovalen. Ciri-ciri senyawa kovalen terbentuk dari unsur non-logam dan non-logam, sejenis maupun tak sejenis, yaitu antar unsur H, antar unsur golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan proses terbentuknya ikatan kovalen berikut. Molekul H2 tersusun dari dua atom H. H memiliki nomor atom 1, konfigurasi elektronnya seperti ini, maka elektron valensi H1. H2 gabungan dari dua atom H. Masing-masing H memiliki elektron valensi 1. Karena H nomor atomnya kecil, nomor atom 1, maka untuk mencapai kestabilan, yaitu meniru He memiliki elektron valensi 2, yaitu mengikuti aturan duplet. Berarti H ini kurang 1 elektron, ini kurang 1 elektron, sama-sama kekurangan, maka kedua atom H ini saling menyumbangkan elektronnya, kemudian digunakan bersama. Ini elektron yang sudah disumbangkan, kemudian digunakan bersama, berarti sepasang elektron ini milik kedua atom H. Nah, sekarang masing-masing H sudah memiliki elektron valensi 2. Sepasang elektron ini yang digunakan berikatan, maka dinamakan pasangan elektron ikatan yang diberi singkatan PeI. Nah, dari rumus Lewis ini, bagaimana menuliskan rumus strukturnya? Rumus struktur itu rumus yang menggambarkan garis ikatan. Nah, garis ikatan ini gambaran dari pasangan elektron. Kalau pasangan elektron yang digunakan bersama satu pasang, maka ikatan antara kedua H ini diwakili dengan satu garis. Jadi demikian rumus struktur H2. Untuk lebih jelasnya, ini perhatikan contoh nomor 2, yaitu molekul HF. F nomor atomnya 9, konfigurasi elektronnya seperti ini, maka elektron valensi F7. HF gabungan dari atom H dan F. H elektron valensinya 1. F elektron valensinya 7. Kalau digambarkan seperti ini. H supaya stabil memiliki elektron valensi 2, berarti ini kurang 1. Sedangkan F supaya stabil harus memiliki elektron valensi 8, mengikuti aturan oktet, yang ini mengikuti aturan duplet. Ini supaya 8 juga kurang 1. Jadi atom H dan F masing-masing kurang 1. Nah, supaya mendapat tambahan 1-1, maka kedua atom ini saling menyumbangkan. Yang disumbangkan yaitu elektron yang tunggal seperti ini, tidak yang berpasangan. Karena yang berpasangan sudah stabil. Nah, ini pasangan elektron yang disumbangkan dari F, ini dari H. Nah, ini sekarang milik H juga milik F. Nah, sekarang H sudah punya 2 elektron, F sudah punya 8 elektron. Maka sudah stabil lah. Nah, bagaimana rumus strukturnya? Nah, ini adalah pasangan elektron yang digunakan berikatan yang diberi nama PeI. Nah, rumus strukturnya, nah ini karena yang digunakan berikatan satu pasang, maka digambarkan satu garis. Untuk lebih jelasnya lagi, saya beri satu contoh lagi, yaitu molekul O2. Molekul O2, atom O memiliki elektron
valensi 6 karena nomor atom O 8 konfigurasi elektronnya seperti ini. Masing-masing O memiliki elektron valensi 6. Nah, supaya stabil masing-masing O harus memiliki elektron valensi 8 karena mengikuti aturan oktet. Berarti masing-masing O kekurangan 2 elektron. Nah, supaya saling terpenuhi maka masing-masing O menyumbangkan elektronnya. Yang tunggal-tunggal ini disumbangkan. Nah, ini menyumbangkan 2, ini menyumbangkan 2 ini. Nah, sekarang ini elektron yang dimiliki oleh O yang kiri. Ada 4 pasang, berarti 8 elektron. Yang kanan, ini juga milik O yang kanan, berarti yang kanan juga memiliki 4 pasang elektron. Berarti 8 elektron. Bagaimana rumus strukturnya? Karena PEI-nya 2 pasang, maka digambarkan 2 garis ikatan. Jadi, rumus strukturnya seperti ini, berarti ikatan O dengan O merupakan ikatan rangkap 2. Sedangkan H dengan H tadi ikatan tunggal. H dengan F ikatan tunggal. Nah, ini PEI-nya berarti ada 2 pasang. Nah, yang ini namanya PEB karena pasangan elektron bebas ini yang tidak digunakan untuk berikatan, sedangkan yang ini digunakan untuk berikatan. Nah, paham bukan anak-anak? Nah, di sini ada contoh soal, ya. Tuliskan proses terjadinya ikatan kovalen pada senyawa-senyawa berikut ini. Ini nanti akan saya beri contoh 2 soal, yang lainnya silahkan dikerjakan. Kita ambil contoh yaitu proses terjadinya ikatan kovalen pada N2. Molekul N2 berarti gabungan dari atom N dengan N. N nomor atomnya 7, konfigurasi elektronnya seperti ini, berarti elektron valensi N 5. Kalau digambarkan rumus Lewisnya, memiliki 5 elektron valensi seperti ini. Nah, N stabilnya memiliki elektron valensi 8, berarti ini kurang 3. Ini juga kurang 3. Nah, terus saling menyumbangkan, terus digunakan bersama. Yang disumbangkan yang tunggal-tunggal, jangan yang berpasangan. Nah, kita lihat, kalau disumbangkan itu biasanya didekatkan. Nah, ini pasangan elektron dari kedua atom, sumbangan dari kedua atom. Nah, sekarang N ini memiliki 1, 2, 3, 4, 4 pasang, berarti 8 elektron. Yang ini, N kanan juga memiliki 4 pasang, berarti 8 elektron. Nah, maka masing-masing N sudah stabil lah ini, ya. Nah, bagaimana rumus strukturnya? Karena PEI-nya 3 pasang, maka garis ikatannya ya 3. Jadi N ini membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Saya beri contoh pembahasan satu lagi, yaitu proses terjadinya ikatan kovalen pada senyawa CH4. Molekul CH4 berarti gabungan antara atom C dan 4 atom H. Kita lihat nomor atom C6, konfigurasi elektronnya seperti ini, berarti elektron valensi C 4. Kalau H kalian sudah tahu tadi elektron valensinya 1. CH4 gabungan dari 1 atom C dan 4 atom H. C elektron valensinya 4, masing-masing H elektron valensinya 1. Atom H supaya stabil memiliki elektron valensi 2, berarti masing-masing H kurang 1 elektron. Sedangkan C supaya stabil harus memiliki elektron valensi 8, berarti ini kurang 4. Nah,
Kemudian ini saling menyumbangkan elektron digunakan bersama. Nah, ini yang tunggal-tunggal ini kita pasangkan begitu saja. Nah, ini 4 elektron tunggal dari C kita pasangkan dari H. Nah, terus yang sekarang ini berikutnya. Nah, setelah dipasang-pasangkan, sekarang C sudah memiliki 8 elektron. Kemudian masing-masing H memiliki elektron 2. Ini juga 2. Kemudian ini 2, ini juga 2. Maka sudah stabilah karena masing-masing atom memiliki elektron valensi seperti gas mulia. Sekarang bagaimana rumus strukturnya? Ikatan antara C dan H ini menggunakan satu PEI, berarti ini satu garis. Ini dengan ini juga satu PEI, satu garis. Ini satu PEI, satu pasang elektron ikatan, berarti satu garis. Ini juga satu garis. Jadi rumus strukturnya demikian ini. Kalau senyawa ini tersusun dari atom-atom yang berbeda, itu ada istilah atom pusat. Nah, ciri atom pusat yaitu jumlah atom satu dan memiliki valensi yang lebih besar di antara atom yang lain. Nah, CH4, C ini jumlah atomnya 1. Nah, ini berarti atom pusatnya C. Apa benar C valensinya lebih besar dari H? C golongan 4 berarti valensinya 4. H itu valensinya 1. Berarti memang benar C merupakan atom pusat. Jumlahnya 1, tempatnya di tengah, valensinya besar. Berdasarkan contoh pembahasan mengenai ikatan kovalen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan jumlah ikatannya, ikatan kovalen dibedakan menjadi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya yang tunggal yaitu H2, HF, CH4 itu tunggal, yang rangkap 2 contohnya O2, yang rangkap 3 contohnya N2. Berdasarkan jenis ikatannya, ikatan kovalen dibedakan menjadi 3 pula, yaitu yang pertama ikatan kovalen koordinasi atau semipolar, ikatan kovalen polar, dan ikatan kovalen non-polar. Karena kalian telah membahas senyawa ion dan senyawa kovalen, maka apa perbedaan senyawa ion dan senyawa kovalen? Nah, senyawa ion mudah larut dalam pelarut polar, contohnya air, sedangkan senyawa kovalen mudah larut dalam pelarut nonpolar, contohnya bensin, aseton, dan sebagainya. Untuk senyawa ion, titik lebur dan titik didih tinggi, sedangkan senyawa kovalen, titik lebur dan titik didih rendah. Senyawa ion, larutan atau lelehannya menghantarkan listrik. Kalau senyawa kovalen, larutan dan lelehannya tidak menghantarkan listrik kecuali senyawa kovalen polar. Kemudian senyawa ion bersifat keras tapi rapuh, sedangkan senyawa kovalen bersifat lunak.